Gold udah mencapai 2.900, bahkan hari ini mencapai 2940-an ya. Dan seperti analisa yang udah kita bagikan di video-video sebelumnya, bahwa ekonomi semakin tidak pasti, terutama di era pemerintahan Trump yang sangat volatile ini. Kira-kira gold itu bakal terbang ke 3.000 kah dalam bulan ini? Apalagi kita akan menghadapi CPI di minggu ini. Jadi kira-kira bakal sejauh apa? Kita masuk dalam videonya. Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan di video kali ini gue mau membahas analisa XAUUSD untuk minggu kedua bulan Februari gitu ya. Memang gue gak bikin ini di hari Minggu karena gue gak sempat untuk melakukan itu di weekend. Baru sempat hari ini, hari Selasa. Tapi anyhow, tetap analisa itu bisa membantu kita untuk bisa ngelihat kira-kira kenaikannya sejauh apa. Dan gue pengen remind lagi bahwa ini adalah analisa pribadi gue, pandangan pribadi gue mengenai market. Jadi kalian bisa setuju, kalian bisa enggak. Tapi kalau misalnya keputusan soal beli atau jual itu di tangan masing-masing. Stick to your plan, trade your plan, and plan your trade. Oke? Sebelum gue masuk untuk analisanya, gue mau berterima kasih buat TMGM yang udah sponsori video ini. Gas. Suka dengan broker yang spreadnya super tipis dan juga zero commission. Apalagi di MT5. Di sini gue mengenal satu broker, Trademarks Global Markets. Ini adalah broker dari Australia yang sudah teregulasi di ASIC dan rating-ratingnya bagus banget. Kalau kita ngeliat di sini, mereka itu dapat skor 8,55 di WikiFX, rating 4,0 di Trustpilot, dan juga udah jadi member di Financial Commissions. Kalau kita perhatikan di sini, lihat ya, spread untuk goldnya 1,2 pip, ini kecil banget. Buat kalian yang suka spread tipis tuh ini sangat-sangat beneficial. Untuk Euro-Euro sini bisa zero spread, dan ini account standarnya mereka. Nggak cuma itu, kalian juga bisa manfaatin leverage 1:1000 dengan minimal deposit $100 dan udah available di MT5 juga. Gue udah pakai broker ini selama 3 minggu belakang dan so far gue nggak ngerasa adanya masalah apapun. WD cepet, deponya juga cepet, dan juga fast response time terutama dalam execution time-nya. Jadi nunggu apa lagi? Kalau misalkan kalian penasaran langsung coba aja karena nggak ada ruginya. Jadi untuk acuan kita di sini beberapa video sebelumnya udah ngomongin soal ATH ya. Dan kalau kita perhatikan memang gold itu hampir setiap hari bikin ATH. Mungkin yang paling bikin kesal adalah NFP karena dia lari, dia naik, dia turun, kemudian dia naik lagi, terus dia turun lagi masuk kandang lagi gitu. Walaupun kita melihat candle di Senin itu luar biasa. Sebenarnya juga kalau secara RPS gue ngelihatnya itu potensi untuk anomali down. Tapi apa mau dikata, market tetaplah market gitu ya. Jadi dia langsung membuat ATH lagi gas ke atas. Oke. Kalau kita mengacu ke sini, kalau kalian nonton ini harusnya kalian juga bisa enak melihat ya, dapat kisi-kisinya. Yang buat nonton ini juga harusnya dapat kisi-kisinya karena di sini analisa saya bukan cuma tahun ini doang tapi ngelihat secara 2 tahun, 4 tahun, 8 tahun, 10 tahun itu apa target yang dikejar. Oke. Kita langsung masuk aja ke chart ya kalau gitu ya. Kalau kita perhatikan di candle monthly, kita ke candle monthly dulu deh. Candle monthly ya. Candle monthly ini adalah ke Januari, dia close mengengulf candle di sini, kemudian langsung lari ke atas lagi ya. Jadi emang strong bullish di sini. Kita perhatikan di bulan di candle mingguan ini juga nggak kalah dahsyat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Udah 7 minggu, nggak 6 minggu berturut-turut gold bullish. Ya terutama ini di era pemerintahan Trump lah ya. Benar-benar dunia uncertain banget. Bahkan statement-statement Trump itu seringkali membuat market langsung bereaksi dan volatile ya. Tapi dengan kita melihat struktur ini, gold super bullish. Jadi di grup pun saya selalu bilang bahwa gold super bullish. Maka itu setiap koreksi yang terjadi, cari buy aja gitu. Cari buy. Tinggal kita lihat sejauh apa nih kenaikannya gitu. Kalau kita lihat sini, weekly-nya masih bullish dan hopefully kalau misalnya ngeliat sini sih mungkin karena baru hari Selasa ya. Besok akan ada CPI yang juga akan mengguncang market kayak gitu. Dengan posisi NFP kemarin sih saya lupa lagi hasilnya gimana.
Coba kita lihat this week ya. Kita lihat this week. This week itu kita ngelihat ada FOMC malam ini. Malam ini akan ada Powell testify ngomongin tentang economy projection. Kemudian CPI di besok yang mungkin akan juga bergejolak, pasti bergejolak sih nggak mungkin. Kamisnya juga akan bergejolak lagi. Jumatnya retail sales ini juga lumayan biasa bergejolak. Jadi hampir setiap hari ada high impact news. Yang nggak ada high impact news saja dia bergejolak dahsyat. Ya ini kan nggak ada apa-apa nih kan, bergejolak dahsyat. Apalagi yang ada. Maka itu perketat stop loss kalian. Kalian mau buy mau sell, menurut gua fine aja. Karena selama kalian tahu kalian mau masuk dan keluar di mana, that should be okay. Kita ngelihat di sini weekly masih candle bullish. Oke, daily sendiri ini ada versi lama ya. Ingat ini candle yang belum gua hapus sampai sekarang, ini Fibonya. Ada dominan break nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, pecah di sini. Dominan candle merah ini dibablasin ke atas. Udah sampai ke Fibo 4236 2902 ya. Dan reject di sekarang ini di 2940. Oke. Jadi secara ini udah TP3. Apakah dia mau pulang balik? Ya enggak juga di sini karena faktanya dia close kemarin ya, close di atas 2907 dan langsung hajar lagi ke atas, pagi-pagi langsung gap up ke atas. Ya, tapi udah ditutup. Oke. Kita ngelihat candle ini kalau di 4 di H4 gue juga sempat narik Fibo di swing terakhir di sini ya. Swing terakhir di sini ada target ke 2962 gitu. Ini target di swing H4-nya ya. Kalau mau nyampe TP3 di 2962 kayak gitu. Saat ini dia masih bermain-main ya kan, dia ngambil pullback lagi. Kalau kita perhatikan memang ini cukup drastis ya. Ini kan candle NFP kemarin. Dia naik ke 2870, mana 2870, dia naik ke atas, banting, turun, naik turun. Ini yes, ini kan NFP nih. Jadi memang candle NFP sangatlah bolak-balik, tapi Senin ini langsung dihajar ke atas. Jadi seller-seller kayaknya sih pada menangis ya. Tapi kalau perhatikan lagi, hari tadi siang juga membuat kedahsyatan lagi. Ini pagi ya lari ke atas sampai 2942, kemudian dibanting sampai ke 2905, 400 dalam 1 jam. Ini juga dahsyat gitu. Maka itu kalau menurut gua sih memang pergerakannya lumayan ya. Ini sebenarnya sangat mengocok-kocok. Jadi buat kalian yang trading biasa nggak pakai stop loss, mending dijaga daripada kalian boncos. Oke, kita ngelihat dari RPS Kopta. Kalau kita ngomongin soal monthly, posisi monthly udah jelas, HB monthly-nya udah di break dengan super kencang. Yang artinya kalau kita melihat pergerakan seperti ini, even pivot monthly aja nggak dikunjungi, even central pivotnya aja nggak dikunjungi, TC-nya, artinya ini pergerakan yang super bullishnya kuat. Jadi kalau saran gue sih jangan lawan lah, ngapain dilawan ya? Mending cari buy gitu. Kemudian kalau kita ngeliat weekly-nya sendiri ini hari Senin dia langsung lari ke atas, break HB weekly, R1 weekly udah kena, hampir kena R2 weekly di sini ya. R2 weekly 2949. Mungkin menurut gua ini akan jadi target bisa hari ini. Oke, hari ini gitu. Kalau kita cocokin lihat di sini ya. Sekarang kita ngeliat ini range week before. Ini adalah range week hari ini. Oke. Range week saat ini. Dengan ikut 1% range week before, maka estimasi kenaikan bisa sampai 2969. Nah, ingat tadi 2969, kalau kita ngelihat di H4 di sini yang tadi, yang ada ini gua 2962 ya. Jadi ada confluence untuk kita melihat pergerakannya bisa sampai ke 2960-an dalam beberapa waktu ke depan kayak gitu. Tapi apakah pasti? Ya belum tentu. Karena ini kan masih dalam range yang kira-kira begitu ya. Kalau tiba-tiba dia ngebuat low lagi, otomatis akan kebentur lah gitu. Dan patokannya nih R2 weekly kita ngeliat dulu 2948 apakah dia berhasil jebol atau enggak gitu. Kemudian untuk daily weekly pivotnya ditinggal ya. Berarti gua nggak akan banyak lihat ke bawah lagi kecuali dia ada momentum besar untuk drop di dailynya.
ya. R1 weekly ini udah lewatin, R2 quarter, maka kita pantau mungkin area 2895, 2896 ini adalah area yang cukup seksi sebagai support karena ada dua resisten besar yang R2 quarter gue di sini untuk break gitu. Oke. Untuk tidak di break. Untuk daily sendiri juga kencang banget. Ini langsung break ya. HB daily di sini, mana HB daily? Oh, nggak diangkat sama gue, nggak diganti. Mana HB daily-nya? Ya di bawah lah pokoknya. Iyalah gitu ya. Tuh kita ngeliat ini HB daily udah di break, dibawa ke atas, pivot daily ada di sini. R1 daily 2863. Ini area yang sangat kencang di break. Jadi dia langsung lari ke atas, udah hampir ke R2 daily. R2 daily di 2943. Sedikit di bawah high yang tadi gitu. Jadi hati-hati aja karena mungkin menurut gue sangat mungkin untuk dikunjungi. Ya, sangat mungkin untuk dikunjungi gitu. Kita ngeliat H4. Sekarang H4-nya udah terjadi pullback. Nih. Ini udah terjadi pullback. Ya, low ini udah diambil. Tinggal masalah, kalau selesai cukup dengan dia mengambil low ini, maka kita bisa pasang stop order di atas ini untuk kejar ke atas. Ini ada dua area. Ini ada 2942, 2943, dan ini 2948. Gitu. Dengan target kenaikan tadi masih sampai 2969. Kalau agak naikkan dikit gitu ya. Karena pergerakannya sekarang lumayan drastis ya, gold itu ya. Menurut gue sih memang kita harus berhati-hati gitu. Kalau tidak kayak kita nanti menangis gitu. Kalau kita mau tarik Fibo yang di sini ya, dari high ini ke low di sini karena ini swing ya, sebelum dia naik ke atas kan. Sekarang perhatikan 2962 tadi masih dapat kita masih dapat confluence lagi di 2918 untuk TP2-nya. Untuk TP3-nya 3000. Ini 3000 ini udah masuk area R2 semester dan 3 R3 weekly gitu. Apakah nyampe 3000? Semua orang mulai bertanya-tanya kan. Kalau kita lihat sih ini area rally base rally ya, yang direvisit lagi. Apakah dia mau naik lagi? Ya itu yang kita tungguin. Itu kalau pandangan saya. Jadi kenaikannya masih sangat signifikan guys. Daripada kita maksa-maksain untuk sell, menurut saya kita sabar nunggu di area-area yang tadi untuk kita bisa ngejar, ikutin pergerakan dari market makernya. Kalau dia masih mau lari ke atas, ya udah jangan dilawan. Karena buat saya stay relevan dengan mengikuti kemana big money mau berangkat. Ya, dengan kayak gitu kita hopefully bisa lebih selamat dan tidak terjebak dalam loss yang terus-menerus karena keangkuhan kita terlalu sotoy untuk menerka market tuh mau kemana gitu. Oke, share juga pandangan kalian. Kira-kira market bisa naik sejauh apa? Target TP kalian di mana? Target entry yang menurut kalian bagus ada di mana? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Jangan lupa di like.